Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya pasti sehat, kaya raya, bahagia. Oke, kata-kata tiga ini tadi, sehat, kaya raya, bahagia, ini selalu sering-sering ucapkanlah ya, ucapkan dimanapun Anda berada, daripada ngelamun halu kemana-mana. Mending di dalam batin sehat, kaya raya, bahagia, sehat, kaya raya, bahagia, karena itu bagian dari al-kalamu nisfu doa, kata-kata separuhnya doa. Di samping itu, kalau kita doanya bagus, doa hidul ibadah, jadi doa itu adalah pokoknya pangkalnya ibadah gitu loh. Jadi teman-teman sudah beribadah kan, kalau doanya bagus. Oke, teman-teman, tentunya sebelum kita lanjutkan, kita akan belajar ya tentang pergelombangan ya. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu pada diri manusia itu ada maksudnya ya, ada maksudnya. Sebelum kita mulai, alangkah terima kasihnya teman-teman, silahkan subscribe dulu yang belum subscribe ya kan, terus like, dan silahkan nanti di share ya video ini kepada keluarga, kepada teman, kepada siapapun yang sedang dalam kesusahan ya kan, gitu kan. Ini adalah solusi dalam menjalankan hidup. Oke, dan jangan lupa komen loh ya, komen ya, karena ini benar-benar yang bermanfaat. Oke, jadi gini teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kali ini saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman tentang gelombang otak kan, gitu kan, gelombang otak. Nah, ini gelombang otak. Kali ini saya tidak usah membahas ilmu tingkat-tingkat tinggi gitu ya, tentang raga sukma, past life regression, terus ilmu rawa rontek, meditasi terbaik, meditasi benar. Semua meditasi itu benar, baik, asal mau menjalankan, udah selesai. Biarlah teman-teman praktisi lain di channel YouTube teman-teman yang ngomongin tentang ilmu tingkat-tingkat tinggi ya, tingkat dewa, tingkat Tuhan. Saya ngomongin ilmu yang bermanfaat aja untuk kehidupan, sehingga hidupnya sehat, bahagia, berkelimpahan uang-uangnya, itu aja ya kan. Ya, pasti setuju deh teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan memberikan pengetahuan bahwa ternyata di dalam hidup manusia itu terbagi 5 gelombang. Nanti ada ya di sini gambarnya, ada 5 gelombang. Yang pertama adalah gelombang beta, alfa, delta, theta, dan gamma. Nah, ini maksudnya apa? Dari sekian saya belajar ngalor ngidul ngetan ngulon mulai dari tahun 2008 ya, belajar tentang ilmu kepada banyak guru ya kan. Nah, akhirnya saya belajar sendiri, menggadok-gadokkan, mengkolerasikan, oh ternyata di sini gitu loh ya. Ternyata di sini kenapa orang itu bisa terpuruk, kenapa orang itu doanya tidak bisa terkabul, terijabah, kenapa orang itu yang miskin selalu miskin, yang kaya tambah kaya, yang sakit tambah sakit, dan macam-macam. Itu ternyata tergantung gelombang loh teman-teman ya, tergantung gelombangnya. Jadi gini teman-teman ya, sebelum kita ngomongin gelombang ya, kita ngomongin tentang agama dulu ya kan. Ternyata teman-teman, di dalam agama, semua agama lah, 2500 agama yang pernah turun ke dunia, di dunia itu semuanya juga ternyata tanpa disadari juga mengajarkan tentang gelombang loh ya, gelombang otak manusia harus dalam keadaan apa. Ayo kita yang ada di ini aja, yang ada di Indonesia aja, ayo kita ulas ya. Ya, oke. Yang pertama gini teman-teman. Yang pertama ada gelombang otak beta. Ya, gelombang otak beta ini, gelombang otak beta adalah gelombang yang paling rendah. Ya, gelombang yang paling rendah, yaitu di bawah 175 MHz. Gelombang ini, jika teman-teman dalam keadaan gelombang ini, akan terjadi banyak masalah gitu loh. Karena gelombang ini frekuensinya, getarannya rendah. Apa sih ciri-ciri khas orang yang gelombangnya rendah? Ya, satu, dia sedih, mudah sedih, dia traumatik, dan mood disorder,
suka marah gitu kan, temperamental, dan khawatir akan masa depan, mencemaskan akan masa depan, dan menyesali masa lalu dan lain-lain. Nah, itu adalah ciri gelombang beta. Nah, gelombang beta ini kalau di siklusnya dia tidak sejajar dengan gelombangnya energi uang. Dia berselisih paham seperti ini, teman-teman. Jadi gelombang beta di atas, gelombang uangnya di bawah. Jadi tidak pernah ketemu gitu loh. Mau kerja sebanting tulang setiap hari kan, bisnis usaha, tapi kalau gelombangnya beta ya uang hanya sekedar mampir aja ya. Kenapa? Karena setiap hari ya nesuan, pegelan, mangkelan, apalagi kecewa, dendam, ya kan, sedih gitu kan, ada luka batin, luka hati, temperamen, mood disorder, trauma yang berkepanjangan. Wah, itu membuat beta. Nah, harusnya teman-teman ada gelombang alfa. Nah, gelombang alfa itu gelombang di mana orang itu tenang, santai gitu loh ya, tenang, santai, damai, bahagia, full senyum. Nah, kayak gitu. Nah, ternyata teman-teman, ketika teman-teman dalam keadaan gelombang alfa seperti ini, karena gelombang alfa itu gelombang yang sama dengan frekuensi uang gitu loh. Karena uang juga frekuensi ya, energi sama. Jadi uang kalau kita dalam keadaan gelombang alfa, tenang, santai, damai kayak gitu, ya udah. Walaupun uang itu tidak kita cari, itu mendatangi gitu loh. Nah, makanya di sini ayo kita ulas, tadi saya bilang tentang di agama. Ternyata agama juga mengajari tentang gelombang ilmu pergelombangan. Walau ketika pada zamannya para rasul-rasul Nabi tidak diberitahukan ini gelombang A, B, C, tidak. Ternyata kalau kita mencari kolerasinya, pengetahuannya, ternyata gelombang. Ayo mulai dari ini, dari Islam. Di dalam Islam ada sholat, teman-teman. Nah, ya kan, ada sholat. Nah, ternyata di dalam sholat, teman-teman, itu pasti disuruh baca ayat-ayat Al-Quran kan. Ayat Al-Quran itu, coba, pertama, ya kan, sebelum doa-doa ada surat Al-Fatihah, kan gitu kan. Yang kedua, surat Al-Fatihah, surat-surat pilihan, terserah pilihan teman-teman. Nah, itu membacanya harus tartil. Ya kan, membacanya harus tartil. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartilan. Di surat Al-Muzammil sudah dijelaskan, bacalah Al-Quran tartil. Nah, ketika kita membaca Al-Quran tartil di dalam sholat kita, disitulah gelombang otak teman-teman yang dalam keadaan beta itu turun. Makanya kan bacaannya kan enak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bla bla bla. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Nah, misalkan kayak gitu. Coba teman-teman yang mendengarkan video ini, enak enggak? Tenang enggak? Tenang. Ini bukti bahwa ternyata agama juga mengajarkan gelombang, bagaimana kita menurunkan gelombang otak beta kita dengan cara ibadah. Nah, kenapa di dalam Islam disuruh sholat 5 waktu yang wajib? Dan ada qobliyah, ba'diyah, dan ada sunah-sunah yang lain. Karena ternyata hidup manusia selalu mengonsumsi yang namanya gelombang otak beta. Suka mengeluh, marah, dan lain-lain. Nah, kan? Kalau kita membacanya seperti itu, pernah gak teman-teman mendatangi pernikahan? Ya, habis itu sekarang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Gimana teman-teman mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan dengan menggunakan tartil lagu, ya kan, bayati, hijaz, nahawan, dan lain-lain. Tenang nggak? Tenang. Itu membuktikan bahwa gelombang otak kita harus turun ke gelombang alfa. Supaya apa? Supaya kita tenang. Ketika kita tenang, solusi datang. Ketika kita tenang, bahagia, damai, solusi datang. Hormon kebaikan, hormon kebahagiaan terproduksi, sehingga daya imunitas dalam tubuh juga tinggi. Makanya teman-teman sholatnya harus tartil, bacaannya jangan
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin bismillahirrahmanirrahim. Cendak cenduk. Ya udah, hidupnya banyak masalah. Nah, itu teman-teman. Itu pentingnya bahwa kita harus turun dari gelombang beta ke alfa. Itu di muslim. Ya teman-teman yang Katolik, yang Nasrani, yang Kristen, coba ketika beribadah di gereja bagaimana? Nyanyi-nyanyi enggak? Mengumandangkan lagu-lagu enggak? Mengumandangkan kan lagu-lagu ya kan, sehingga apalagi yang dikumandangkan lagunya itu bernuansa rohani, ketuhanan gitu. Akhirnya apa? Didengar juga apa? Didengar juga tenang. Nah, turun enggak gelombangnya? Turun ke alfa. Jadi tenang, santai, damai. Sama. Ya, tapi orang yang tidak paham, masa ibadah nyanyi-nyanyi, lah piye? Di dalam Al-Qur'an aja disuruh tartil loh, pakai lagu loh kan gitu kan. Tujuannya itu. Makanya teman-teman kalau belajar agama itu yang mendalam, belajar agama separuh-separuh ya akhirnya hidupnya ruwet kan gitu kan. Jadi di gereja itu mengumandangkan, melantunkan ya kan, kerohanian dengan pakai alat musik, pakai lagu. Itu tujuannya apa? Menurunkan gelombangnya dari beta ke alfa juga teman-teman. Coba yang teman-teman yang Hindu ya gitu ya, ada mantra-mantra yang dimantrakan dengan cara pakai lagu Om Bhurvaswaha Tatsavituru Varenyam Bargo Diwasa Dimahi Diyoyonah Prachodayat. Pakai lagu juga, pakai lantunan juga, pakai supaya suara-suara yang indah kan gitu. Di Buddha juga gitu mantra-mantranya, di Konghucu juga sama ya kan. Jadi semua sebenarnya teman-teman, agama itu mengajarkan kita itu harus selalu dalam keadaan gelombang otak alfa. Kalau beta ya jelas ya, karena hidup setiap hari nggak usah kita belajar gelombang otak beta, kita sudah beta otomatis. Karena apa? Kehidupan penuh kotor ya kan, marah-marah, dengki, macam-macam lah. Tapi kalau alfa itu perlu dibentuk, perlu dibangun. Makanya apa? Ada hal-hal wajib di dalam sholat, untuk di dalam beragama, beribadah, supaya apa? Gelombangnya turun. Itu teman-teman. Nah, ketika gelombangnya otak teman-teman itu dalam keadaan turun, ya, turun dari beta ke alfa, ya udah. Kemudahan, kelimpahan, kesejahteraan, kesehatan itu datang. Itu bisa dijelaskan secara medis, bisa dijelaskan secara kuantum juga kan gitu. Makanya di agama, coba deh di teman-teman yang muslim ada kata-kata ada dalil seperti ini, min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Coba teman-teman ingat-ingat, pernah nggak mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka? Pastinya pernah. Dalam keadaan apa? Pasti dalam keadaan tenang, santai, damai. Bener nggak? Iya. Nah, coba teman-teman dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk tenang, damai. Rezekinya tidak disangka-sangka lagi, malah datang setiap hari. Makanya kenapa orang yang hidupnya sudah mentok-tok, banyak beban, banyak masalah, disuruh apa? Bertawakal. Kan gitu, pasrah gitu loh. Ketika tawakal, pasrah, ya udah, disitulah gelombangnya alfa. Makanya apa? Solusi datang, gitu kan, bantuan datang. Nah, itu teman-teman. Nah, keren kan, luar biasa ya kan. Sebenarnya di agama sudah diajarkan semuanya. Nah, tetapi teman-teman, untuk menuju ke sana, teman-teman kan harus belajar. Kalau di Islam, teman-teman harus belajar ngaji tartil ya kan, pakai lagu Ros, Nahawan, Sika, Bayati, dan macam-macam lah ya kan. Nah, tapi teman-teman, di sini saya memberitahukan teman-teman, kalau di RK sangat cepat teman-teman. Nah, teman-teman ketika mengikuti pelatihan RK, coba yang sudah ikut pelatihan RK nanti komen ya kan. Sekali langsung bisa dirasakan tenang gitu kan. Tenang, dan tenangnya dalam jangka waktu lama. Karena apa? Meditasinya RK itu unik ya. Uniknya gini. Mungkin kebanyakan meditasi dulu ketika saya belajar itu, ketika meditasi seperti ini misalkan, itu tenang rasanya, wow, luar biasa, gelombang alfa. Ketika saya bangun dari meditasi saya, rawat lagi, rawat otak seperti pasar. Bener nggak kira-kira? Ya pasti bener lah. Kalau di meditasi RK, gitu, ketika kita meditasi penurunan gelombang otak, nggak tenang, rawat gitu loh ya, rawat gitu. Tetapi ketika selesai meditasi, rasanya plong, damai, santai, bahagia, dalam berkepanjangan loh teman-teman.
Nah, inilah yang harus diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Jadi sehingga ketika setelah meditasi, plong, santai, damai, disitulah akan muncul yang namanya kemudahan-kemudahan, keuangannya mulai membaik dan lain-lain. Nah itu, padahal cuma 15 menit. Ayo teman-teman yang belum RK, ikut RK deh, beneran luar biasa. Dan alhamdulillahnya di sini teman-teman kelas RK dimanapun selalu penuh. Selalu full. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena bola salju teman-teman. Dari pertama suaminya ikut atau istrinya ikut, itu ternyata ada manfaatnya. Akhirnya apa? Pasangannya diajak, anaknya diajak, saudaranya direkomendasikan, tetangganya, sahabatnya direkomendasikan. Itulah makanya kelas RK selalu penuh-penuh. Karena apa? Nyata hasilnya. Apalagi saya selalu berani bilang seperti ini. Takdir manusia itu kaya raya. Pasti itu. Kenapa? Saya kenapa berani bilang teman-teman itu bisa kaya raya? Karena teman-teman manusia gitu loh, mempunyai takdir uangnya Tuhan. Nah, untuk menuju takdirnya, nah itu nanti rahasianya di RK gitu loh. Salah satunya penurunan gelombang otak. Nah, itu seperti itu. Oke, teman-teman, tadi saya sudah membicarakan tentang gelombang otak beta, alfa. Sekarang saya akan memberitahukan rahasia yang sangat spektakuler ya kan. Kaya dengan cara yang sangat mudah. Dengan cara apa? Dengan cara